Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ikhwati iman rahimani Allah wa iyyakum. Dengan rahman dan rahimnya Allah masih memberikan taufik kepada kita untuk bisa melaksanakan satu di antara ragam kewajiban kita sebagai hamba, yaitu ibadah salat Jumat berjamaah. Tidak lupa sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada manusia yang paling mulia, manusia yang paling berkah, penutup para nabi, penyempurna risalah para rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, ujian keimanan tidak akan pernah selesai selama ruh masih ada dalam kerongkongan kita, selama jantung masih berdetak, selama kaki kita masih berpijak di atas bumi, maka ujian keimanan tidak akan pernah reda. Dan inilah yang harus senantiasa disadari oleh kita, karena kita memiliki musuh sejati yang bernama syaitan laknatullah alaih. Tidak ada kedamaian bersama musuh Allah ini. Bahkan permusuhan ini seringkali dilupakan oleh kaum beriman sehingga mudah masuk terhadap ragam tipu daya syaitan. Padahal seharusnya kita sadar bahwa setiap saat, setiap waktu, setiap tempat, bahkan sampai manusia mau menyelesaikan akhir hayatnya melalui sakaratul mautnya, maka syaitan tidak pernah berhenti untuk menggoda manusia sampai akhir hayatnya dalam kondisi kekufuran. Dan itulah yang diingatkan oleh Allah dalam Quran surat Fatir, di mana Allah berfirman, inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata buat kalian. Fattakhiduhu aduan, jadikan dia sebagai musuh. Allah memerintahkan fattakhiduhu aduan, jadikan dia sebagai musuh. Maka seharusnya kita senantiasa menghidupkan permusuhan dalam di dunia ini, menghidupkan kebencian di dunia ini, permusuhan dan kebencian terhadap setan yang tidak pernah ridho dengan cahaya iman yang ada dalam diri kita, yang tidak pernah senang dengan terangnya cahaya iman dalam hati kita. Inilah setan, ikhwati iman. Maka jamaah sekalian, oleh karena itu inilah yang dinasihatkan oleh Nabi kepada salah seorang sahabatnya yang ketika pada waktu itu meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, qulli fil Islam la as'alu ahadan ghairaka. Wahai Rasulullah, ya beritahu aku tentang Islam, nasihati aku tentang Islam yang aku tidak akan bertanya selain kepadamu. Ya mah khusus we kangge abdi ya Rasulullah, cing kinten-kinten naon. Maka Rasulullah memberikan nasihat yang begitu sederhana. Qul amantu billahi tsumastaqim. Katakanlah oleh kamu, amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumastaqim, lalu istiqomahlah dalam keimanan. Maka tidak ada kewajiban seseorang yang memproklamirkan dirinya beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, kecuali mempertahankan iman itu di jalan istiqomah, kecuali menjaga keimanan itu di jalan istiqomah. Maka jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, tidak ada kewajiban kita setelah kita mengikrarkan diri bahwa kita iman kepada Allah, kecuali mempertahankan diri, berusaha, bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk mempertahankan keimanan kita.
Semua syariat yang ada hanyalah sarana ya watiman. Ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji atau umroh, ada sodako dan lain sebagainya. Itu adalah semua sarana. Sarana agar senantiasa kondisi iman kita tetap ada dalam ketaatan kepada Allah. Sarana agar senantiasa Allah berikan karunia istiqomah kita di jalannya. Itu bukan tujuan nih watiman. Tetapi jamaah sekalian, sering sekali orang yang sudah mengaku beriman kepada Allah lalai, lupa bahwa hidup di dunia ini memiliki permusuhan abadi, bahwa hidup di dunia ini memiliki kebencian yang senantiasa tidak akan pernah henti, yaitu bersama atau menghadapi setan laknatullah alaih. Jamaah sekalian rahimani Allah wa yakum, sampai kapan? Lalu mulai dari mana? Mulai dari mana kita mengistiqomahkan diri kita dalam ketaatan kepada Allah? Nabi SAW memberikan sebuah nasihat yang ringkas. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi menyampaikan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidak akan lurus iman seseorang itu, jamaah sekalian, sampai luruslah hatinya. Sampai luruslah hatinya. Maka keistiqomahan iman bermula daripada keistiqomahan hati. Ya, tidak ada keistiqomahan amal tanpa keistiqomahan iman. Tidak ada amal yang baik iwat iman kecuali amal yang baik itu lahir atau buah daripada pohon iman. Adapun orang yang beramal baik tidak selalu merupakan ekspresi iman. Tidak semua orang sodakoh merupakan wujud keimanan. Tidak semua orang sholat merupakan wujud keimanan. Tidak semua orang yang ibadah haji, ibadah umroh, zakat, puasa merupakan ekspresi keimanan. Dan itu Allah abadikan dalam Al-Quran. Berapa banyak orang-orang yang beribadah bukan tuntutan karena iman, tapi mungkin hanya karena buah dari kebiasaan, atau mungkin hanya karena tuntutan keduniaan. Dan itu banyak sekali Allah sindir ayat-ayat seperti demikian. Tapi orang yang beriman jelas taat kepada Allah. Maka amal yang baik itu lahir daripada iman yang baik. Tetapi iman yang lurus, iman yang baik adalah buah daripada hati yang baik, dari hati yang lurus. Maka dari mana kita memulai memperbaiki amal kita? Sodakoh bagus jamaah sekalian, sholat juga bagus, ya amal soleh yang lain juga bagus. Tapi mengistiqomahkan iman bukan memulai dari ritual ibadah, bukan memulai daripada ritual ibadah, tapi mengistiqomahkan iman berawal daripada mengistiqomahkan hati iwat iman. Ya nggak memulai hati, nggak mempernah hati. Urang mah sakapeung mah abai sok langsung ngegas wae kana amalan. Sodakoh kudu sekian, umroh kudu setahun sekali, kemudian juga sholat kudu sekian rakaat, sholat duha ulah tinggalin iwat iman. Betul, betul itu kebaikan. Puasa sunat jangan ditinggalkan. Kebaikan, betul itu kebaikan. Tapi kita lupa, ada hati yang menjadikan ibadah itu semua berbuah. Maka nggak usah heran jika Anda menemukan rajin puasa tapi rungsing wae, rajin sodakoh tapi akhlaknya goreng patut. Ini orang umroh tiap tahun tapi ya Allah kedengkiannya menikah tidak pernah berhenti. Anda nggak usah heran. Ini orang sholat 5 waktu tapi hidup selalu ngeluh dengan urusan dunia. Nggak usah heran. Kenapa? Ada masalah dengan hatinya. Orang suka baca Quran tapi tidak mendatangkan ketenangan. Apa sebabnya? Lupa dengan urusan hatinya. Jadi nggak usah heran ya teman. Ya, bahkan Allah abadikan itu semua. Di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 11 Allah mengabadikan wa minan nas may ya'budullaha ala harfin. Ada orang yang ibadah kepada Allah di atas tepi. Lamun cek orang Sunda mah di luhureun gawir ya watiman. Di atas tepi, di atas jurang, picilakaheun ibadah teh. Ibadah tapi berbahaya. Enggak usah diomongin orang yang enggak ibadah mah, geus teu kudu diomongkeun eta mah. Bukan obrolan kita lagi, itu mah sudah jelas-jelas picilakaheun. Ini mah ada orang ibadah, melaksanakan ritual kepada Allah, tapi celaka. Al-Hajj ayat 11 Allah berfirman demikian. Ya, kenapa kata para ulama? Di dalam tafsir para ulama dijelaskan, dalam Ibnu Katsir, dalam tafsir As-Sa'di, dalam tafsir Al-Munir, para ulama menjelaskan apa sebabnya mereka diibaratkan orang ibadah di atas tepi. Apa sebabnya mereka beribadah tapi dikategorikan sebagai ibadah yang berbahaya? Sebab para ulama mengatakan nuqsanul iman wa dhaful yakin. Lemahnya keimanan, kurangnya keyakinan. Jadi ayat ini seolah-olah menggambarkan kepada kita ada orang yang ibadah tapi bukan ekspresi keimanan. Ada orang yang melakukan ritual tapi bukan karena buah daripada keyakinan, bukan. Ini ayatnya ya teman. Ya, maka nggak usah heran gitu. Nah kita teh kadang-kala lupa ya, ada hati yang harus diperhatikan, ada hati yang harus dirawat, ada hati yang harus dijaga.
sebelum kita melaksanakan ritual. Maka jangan heran kalau ritual ibadah kita lakukan tapi tak berbuah ketenangan dalam hidup, tak berbuah kedamaian dalam jiwa, tidak berbuah kebermanfaatan bagi orang-orang yang sekitar. Gak usah heran. Kenapa? Ada masalah dengan hatinya. Ada masalah ikhwat iman dengan tempat buahnya amal, yaitu hati. Ya, maka jamaah sekalian, inilah pentingnya kita mengelola hati. Ya, supaya apa? Supaya ritual ibadah kita itu berbuah dengan baik. Supaya ketaatan kita kepada Allah dirasakan manfaatnya, bukan hanya untuk diri kita di dunia apalagi di akhirat, tapi tentu untuk orang-orang yang sekitar kita. Jamaah sekalian rahimani Allah wa yakum, maka Nabi mengatakan la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Orang enggak bisa istiqomah, susah kalau tidak mengistiqomahkan hati. Kalau kata kata Abu Bakar radhiyallahu an, istiqomatul jawari ba'da istiqomatul qulub. Ya, istiqomahnya anggota badan itu setelah istiqomahnya hati. Dijaga hatinya. Bahkan berapa banyak di antara kita khawatir tidak bisa beramal, tanda kutip beramal dohir, beramal baik, tapi tidak khawatir dengan kondisi hatinya. Ya, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat kepada jasad kalian, kepada bentuk kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian. Namun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya menyebutkan sampai sana saja. Setelah Nabi mengatakan la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu, kemudian Nabi mengatakan wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Kemudian Nabi mengatakan tidak akan ada istiqomahnya hati kalau lisannya tidak istiqomah. Hati-hati dengan lisan, ya iman. Maka lisan ini bisa menguatkan hati kita. Sampai-sampai sebagian ulama mengatakan al-lisanu yusaidul qalb, bahwa lisan itu adalah membantu kondisi hati kita. Jadi kalau hari ini jamaah sekalian, kita mengenal dalam psikologi modern tentang kata-kata afirmasi dan betapa pentingnya dalam kehidupan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu sudah menerangkan tentang pentingnya lisan dalam kondisi hati. Pentingnya lisan untuk meneguhkan hati. Pentingnya lisan untuk mengokohkan hati. Jangan anggap mudah lisan ini. Tapi kata-kata afirmasi yang mengantarkan kita semakin menghamba kepada Allah. Bukan kata-kata afirmasi yang kemudian menjadikan kita Tuhan-Tuhan kecil, merasa mampu mencari rezeki, merasa bisa memimpin rakyat, merasa bisa mengelola anak, merasa bisa menjaga keluarga. Hati-hati. Kata-kata afirmasi yang mengantarkan kita menjadi hamba Allah, yang makin merasa kita tidak punya apa-apa tanpa Allah, yang mengantarkan kita untuk semakin merasa hina di hadapan Allah. Penting jemaah sekalian. Kalau kita berbicara tentang hal ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hidupnya sering mempraktekkan kondisi-kondisi tertentu bagaimana lisan itu menguatkan hati. Maka jangan anggap ringan lisan ini jamaah sekalian. Itulah kenapa kita disunahkan untuk banyak berdoa. Doanya hamba bukan doanya raja. Karena doanya raja sering sekali menuntut untuk senantiasa diijabah. Bahkan bertanya-tanya kepada Allah, ini sudah berdoa 7 tahun tapi kok belum diijabah? Maka tanyakan kepada diri kita, ini doa raja atau doa hamba? Kalau doa hamba ya terserah raja. Kita ini hamba. Kenapa kita masih protes? Iwat iman. Maka jamaah sekalian rahimani Allah wa yakum, inilah kenapa pentingnya zikir. Karena zikir itulah akan menguatkan hati. Karena zikir itulah akan mengokohkan jiwa kita. Kecuali zikir-zikir yang cukup dengan lisan tapi tidak menghadirkan hatinya, tidak mindful iwat iman, tidak merasakan, tidak rasanya tidak hadir dengan makna-makna lafaz yang diucapkan oleh lisannya, baru ini zikirnya yang bermasalah. Maka jamaah sekalian rahimani Allah wa yakum, inilah kaidah yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak istiqomah iman seseorang sampai istiqomah hatinya, dan tidak istiqomah hatinya sampai istiqomah lisannya. Maka jamaah sekalian, mudah-mudahan pola ini bisa kita lakukan, prinsip sederhana yang dari Nabi, ya mudah-mudahan bisa kita amalkan sehingga kita bisa istiqomah dalam ketaatan. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa nastaghfirullah wa natubu ilaihi innahu huwal ghafurur rahim.
Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Jamaah sekalian rahimani Allah wa yakum. Kalau ditanya kemudian apa upaya pertama dan yang paling utama dari sekian banyak amalan supaya kita istiqomah, maka jawabannya adalah sholat. Jadi kalau sholat ini sudah tidak istiqomah, maka dia akan kemungkinan besar tidak istiqomah dalam hal yang lain. Jika seseorang sudah tidak menjaga sholatnya, maka dia akan lebih mudah tidak menjaga amal yang lain. Dan itulah yang Allah sampaikan dalam Quran surat Maryam ayat 59. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Yang artinya kurang lebih, maka datanglah hadirlah satu generasi yang lebih buruk. Adha'us shalah, mereka melalaikan salat. Wattaba'u syahawat, lalu mengikuti syahwat. Fasawfa yalqauna ghayya, maka kehidupan mereka hancur berantakan. Maka kehidupan mereka ada dalam kesesatan. Coba lihat urutan yang Allah sampaikan. Melalaikan salat dan mengikuti syahwat, maka hidupnya akan berantakan, akan mengalami ketersesatan. Dari mulai mana hidup kita berantakan? Dari mulai mengikuti syahwat, jamaah sekalian. Syahwat berkuasa, maka takwa tidak berdaya. Syahwat menjadi raja, maka takwa hanya akan menjadi hamba-hambanya. Dan inilah bahayanya ketika syahwat berkuasa. Tapi dari mana syahwat itu berkuasa? Adha'us shalah, ketika sudah melalaikan salat. Ketika sudah tidak peduli dengan urusan salat. Ketika tidak serius dengan urusan salat. Walaupun ihwatu iman, mohon maaf, bukan hanya sekedar waktunya. Kita kalau disebutkan melalaikan, melalaikan waktunya, tidak. Tapi minimal ada 3 kata para ulama, atau kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ada 3 minimal yang disebutkan menjaga atau melalaikan sholat. Yang pertama adalah tentang waktunya. Yang kedua adalah tentang kaifiatnya. Dan yang ketiga adalah tentang kehusyuannya. Bahkan inilah yang paling utama, atau yang mendominasi tentang tegaknya sholat atau tidak, yaitu masalah kehusyuan. Yang pertama adalah tentang waktunya, jamaah sekalian. Maka perhatikan, orang yang sering melalaikan waktu sholat, Allah akan lalaikan juga dia dalam urusannya. Orang yang sering mengabaikan salat, maka jauhlah pertolongan Allah darinya. Inilah awal daripada menjaga salat, yaitu menjaga waktunya. Yang kedua, iwatiman, jaga tata caranya. Tanyakan kepada ahlinya, kepada guru-guru kita, kepada ahli-ahli agama, bagaimana salat yang benar. Bagaimana yang dicontohkan oleh Nabi dan dipahami oleh para ulama salafus saleh. Kemudian yang ketiga, dan ini jauh sama pentingnya, yaitu adalah tentang kehusyuannya. Kita kalau sering lalai dalam kehusuan masalah sholat, maka sering lalai juga ihwatu iman dalam urusan yang lain. Demikianlah Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan surat Maryam ayat 59, barang siapa yang mudah melalaikan sholat, maka dia akan mudah melalaikan amalan kewajiban yang lain. Karena sholat inilah yang amalan yang paling dicintai oleh Allah. Maka dalam sholat ihwatu iman ada pengagungan kepada Allah. Dalam sholat ada permohonan tentang seberbagai macam hajat hidup kita dunia dan akhirat. Dalam sholat ihwatu iman ada pentakziman terhadap segala maha besaran Allah. Dalam sholat ihwatu iman ada menghinakan diri kita sebagai hamba di hadapan Allah, zat yang maha mulia dan maha perkasa. Dalam sholat ihwatu iman ada dalam regam kebaikan yang mendatangkan cinta Allah, karena tidak ada amal ibadah yang dicintai oleh Allah yang paling utama dan pertama kecuali sholat ihwatu iman. Maka perhatikan urusan ini. Bahkan jika sholat tidak ditegakkan, wattaba'u syahawat, maka dia akan mudah mengikuti syahwat. Ya, kalau orang masih sholat tapi syahwatnya masih diikuti, rasa-rasanya yang diakbarkan dalam sholatnya bukan Allah. Kalau orang masih sholat 5 waktu tapi masih tetap bermaksiat dan sulit lepas daripada kemaksiatan kepada Allah, rasa-rasanya ihwatu iman yang diminta dalam sholatnya bukan Allah. Karena kalau orang mengakbarkan Allah dalam sholatnya, kalau orang merasakan munajat kepada Allah dalam sholatnya, maka insya Allah dia akan lebih mudah ihwatu iman menghambakan diri di hadapan Allah di luar sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wattaba'u syahawat, mengikuti syahwat. Fasawfa yalqauna ghayya, maka hidupnya akan berantakan. Keberantakan hidup berawal daripada sholatnya tidak benar. Rumah tangga urusannya tidak beres hanya berawal daripada tidak memperhatikan urusan sholat. Baik waktunya, baik kaifiatnya, tata caranya, baik kehusyuannya. Wallahu a'lam bishawab. Maka ihwatu iman rahimani Allah wa yakum, mudah-mudahan ini bisa kita jaga dari semua sekian banyak amalan yang kita perhatikan dalam urusan keistiqomahan. Maka
optimalkan urusan yang satu ini, sholat 5 waktu. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah mengkaruniakan keistiqomahan kepada hati kita, karena tidak ada keberuntungan bagi seorang hamba mengakhiri hidup di dunianya kecuali akhir yang baik, akhir yang dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'u minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Aqimus shalah. Allah